Halo semua, apa kabar? Semoga masih sehat di rumah. Gue di rumah makin banyak menggunakan yang namanya headphones. Kenapa ya? Kayak padahal nggak commuting tapi enak aja pakai headphones di rumah, apalagi untuk kerja. Makanya hari ini gue mau review suatu headphone mereknya udah senior sebenarnya, tapi dia baru sekali masuk di lifestyle headphones. Jadi ini adalah Shure Aonic 50 wireless noise cancelling headphones. Ini gue terima, ini belum diluncurkan di Indonesia, jadi gue terima sedikit duluan karena dia akan diluncurkan segera. Dan ini adalah, kalau gue cerita sedikit tentang Shure itu adalah produk yang memang sudah profesional, udah cukup lama ada di dunia audio. Jadi banyak banget mikrofon atau headphone yang memang untuk produksi, tapi jadi untuk sesuatu yang lebih profesional, lebih ingin detail. Dan oleh karena itu tujuannya ya memang ke orang-orang profesional aja. Kali ini Shure Indonesia masuk dengan tujuan masuk ke market yang lebih luas dengan Shure Aonic 50 wireless noise cancelling headphones. Oke, nih gue buka. Kalau gue buka ininya, ini sebenarnya udah gue buka, tapi gue mau kasih lihat aja experience awalnya untuk terima boxnya, silinder sebesar ini dan ada tempatnya lagi di dalamnya. Right, ini adalah device-nya dengan ada tambahan, mungkin kalau lo tahu ada ya manual, USB-C cable dan 3.5 mm audio jack. Gue mau ngomongin secara desain dulu. Secara desain ini build quality-nya is one of the best. Jadi kalau kita puter gini, dia juga terasa sangat seret ya. Jadi nggak akan dia terputar dengan sendirinya kecuali by force, yaitu oleh kita. Kalau kita mau menyimpannya lebih compact mungkin segini. Nah, kalau untuk melarnya bagus, kuat banget kayaknya. Dan ini menggunakan leather yang nyaman banget di kepala kita. Ini ada dalam dua warna, satu lagi warna coklat. Dan kalau kita lihat sekarang ini, dalamnya gue lihat bisa banget gampang membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Karena di dalamnya ada tulisan R dan L gede banget. Oke, kita jadi tahu mana pakai kanan dan mana pakai kiri. Shure Aonic 50 wireless noise cancelling headphone ini emang ditujukan untuk kenyamanan dan kelas. Dan kedua, tombol-tombol yang cukup tactile ini terletak di satu tempat aja, yaitu di sebelah kanan semua. Di sini ada tombol power, dan yang kalau ditahan dia akan mencari Bluetooth-nya. Dan ada tombol volume, dan ada tombol action-nya di tengah antara volume up dan volume down. Dan terakhir yang ini membuatnya ANC atau noise cancelling, dia ada slider yang bisa ke atas, ada 3 mode, nanti akan gue bahas lebih dalam lagi, yaitu environment, normal, dan noise cancellation. Oke, sebelah kiri hampir nggak ada tombol sama sekali. Dan di bagian bawah ada 2 colokan yang berbeda. Yang sebelah kanan ada USB-C, di mana dia untuk nge-charge. Nah, ini nge-charge-nya USB-C ya, seperti dengan kabel yang sudah disediakan. Dan sebelah kiri ada audio 3.5 mm jack. Sebelah luarnya nggak ada apa-apa kecuali dia tuh ada semacam mikrofon di bagian depannya untuk menangkap suara-suara di luar sana, untuk mengolahnya untuk diproses menjadi noise cancellation. Dan di bagian bawah terlihat ada lubang kecil untuk mikrofon, karena ini bisa digunakan juga untuk telepon. Jadi secara desain gue suka banget. Satu lagi kelebihannya adalah lingkarnya cukup besar sehingga ini bisa menjadi kategori headphone yang over ear. Jadi seluruh kuping gue, kebetulan kuping gue mungkin nggak ya kuping kebanyakan orang, mungkin ukurannya semua masuk tertutup. Dan semua sangat nyaman, nggak ada kuping yang kejepit. Nggak ada kuping yang kejepit. Oke, jadi secara desain lagi-lagi gue suka banget ini Shure Aonic 50 wireless noise cancelling headphone. Sekarang untuk kita ngomongin kualitas suaranya, ini adalah kesan pertama gue pengen banget bawa ini sedikit keluar. Gue tahu di luar lagi mungkin kita harusnya lebih menjaga jarak. Jadi gue ada coffee shop yang cuma berjarak sekitar 100 meter jalan, 200 meter jalan dari rumah. Gue mau keluar cobain ini sambil jalan, sambil nelfon juga, sambil ngajak weekend di sini. Oke, yuk kita coba Shure Aonic 50 wireless noise cancelling headphone. Belum ada apa-apa sih. Yuk.
Halo, ya tadi gue ke coffee shop sebentar beli kopi di Steam and Brew. Jadi gini, kalau kita ngomongin kualitas suara dari Shure Ioniq 50 wireless noise cancelling headphone ini, menurut gue detail banget. This is probably one of the best I've tested so far. Dan lo udah lihat video-video gue sebelumnya, mungkin udah tahu apa aja, dan termasuk TWS, termasuk yang lain-lain. Ini detail banget suaranya. Dan memang di saat dipakai di jalan, gue merasakan bedanya environment dan noise cancelling. Jadi emang kalau di jalan, lo lagi jalan kaki atau main sepeda atau di jalan raya lah, bahaya untuk menggunakan noise cancelling. Harus menggunakan environmentnya itu. Just in case lo dengar suara mobil, motor, klakson, lo nggak dengar malah ketabrak. That's a bad idea. So basically, environment pas di luar, it works. Gue masih dengar suara environment gue. Dan begitu gue masuk coffee shopnya, gue pengen pesen minum, gue pengen sambil tenang segala macam, itu noise cancellingnya nyala dan bagus banget gitu. Itu poin lebih banget. Sambil di sana, gue juga coba nelpon waktu itu. Tadi gue nelpon. Yang tadinya gue pikir mic-nya kecil banget, dia sebenarnya letaknya tuh ada di sebelah kanan bagian depannya ini. Tapi ternyata gue tanya counterpart gue, Nucha, denger apa enggak? Ternyata denger. Dan memang dengernya ya layaknya telepon biasa aja. It's not like actually crisp kayak denger headphone suara musik di sini, tapi kayak telepon biasa aja. Dan environmentnya juga karena itu di coffee shop, dia bilang juga memang sesuai dengan seolah-olah gue ada di coffee shop, bukan yang sepi-sepi banget kayak di studio ini. Lalu, yang menarik lagi adalah terakhir ini menggunakan aplikasi sendiri, namanya Shure Play. Shure tuh banyak aplikasi ada di Play Store atau App Store. Tapi, khusus ini dia menggunakan Shure Play. Dia banyak yang bisa kita atur di situ, equalizer-nya sendiri, bahkan level noise cancelling atau environment-nya itu juga bisa diatur sesuai selera kita. Terakhir lagi gue mau ngomong bahwa ini baterainya diklaim untuk 20 jam. Sebenarnya itu one of the longest I've heard dan memang gue pakai ini saat ini nggak ada keluhan dalam segi baterai. But then again, kalau gue denger, gue juga nggak pernah denger pakai headphones ini lebih dari mungkin 1 jam berturut-turut. Kalau ngedit atau setengah pasti ada gue lepasnya dulu, gue distract dulu karena memang it's just not my thing untuk taruh headphone terus-terusan di situ. Tapi again, kalau ada review dalamnya, mungkin gue akan ngomongin baterainya seperti apa. Satu lagi yang gue tadi obrolin sama Weekend juga, Weekend kan pakai kacamata ya. Dia kalau waktu dia pakai ini kacamata di dalamnya itu, pressure-nya tuh pas, nggak nyakitin sehingga neken kacamatanya itu neken kulitnya makin keras. Dan juga dia bilang kacamatanya juga nggak jatuh tapi jadi kuat tetap ngegripnya oke. I think it's very comfortable dari segi desain, dari segi comfortability, dari segi kualitas suara adalah juaranya. Dan mungkin yang terakhir harus gue sebutin adalah harganya. Harganya di Indonesia ini masih adalah harga dolarnya $399 US dollars dan dia akan dijual mungkin sekitar harga 6-7 juta di Indonesia dan akan launching sebentar lagi awal Juli ini. So, gue ngucapin terima kasih banget buat Shure yang udah ngenalin studio quality ke masyarakat lebih banyak. Walaupun banyak banget yang memang harus dipikirin seperti desainnya, kenyamanannya, apps-nya. Emang demand lebih banyak orang itu memang lebih menantang. Tapi masih menjaga kualitas suaranya. The sound quality is very, very good. I can vouch for that. Oke, sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Be nice.